Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 8 yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Hadi Setiawan, Fauzi Ramdhani, yang ketiga Latifah Fadliza saya sendiri, dan yang terakhir ada Tina Rostiana. Di sini kami akan membuat tentang video pengajaran mengenai wawasan Nusantara sebagai geopolitik untuk menuntaskan mata kuliah kami dalam pendidikan Pancasila. Nah, di sini kita akan membahas tentang wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara sendiri berasal dari kata wawas yang berarti itu pandangan, tinjauan atau penglihatan indrawi yang berasal dari bahasa Jawa. Jadi, wawasan bisa diartikan sebagai cara pandang atau cara melihat kita. Nah, sedangkan Nusantara sendiri berasal dari kata nusa dan antara. Nusa yang berarti pulau atau kesatuan kepulauan, dan antara yang berarti menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi, Nusantara bisa diartikan sebagai kesatuan kepulauan yang terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan juga Australia. Dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Di sini juga ada pengertian wawasan Nusantara menurut beberapa ahli. Yang pertama ada menurut Profesor Wan Usman, yang berarti cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan juga tanah airnya sebagai negara kesatuan atau negara kepulauan yang memiliki semua aspek kehidupan yang beragam. Yang kedua yaitu menurut GBHN tahun 1998, yang berarti cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan juga lingkungannya dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga ada menurut kelompok kerja wawasan Nusantara, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya terhadap keberagaman dan juga bernilai. Hakikat wawasan Nusantara sendiri yaitu keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Nah, hakikat wawasan Nusantara sendiri diwujudkan dengan menyatakan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan juga pertahanan keamanan. Nah, adapun dua landasan mengenai dasar wawasan Nusantara. Yang pertama ada landasan ideal Pancasila, yang ideologi dan dasar negaranya dirumuskan pada UUD 1945, yang mencerminkan nilai-nilai keseimbangan, keserasian, keselarasan, persatuan, dan juga kesatuan. Yang kedua ada landasan konstitusional, yang UUD-nya merupakan konstitusi dasar yang menjadi pedoman pokok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Nah, di sini juga ada 3 unsur dasar konsepsi wawasan Nusantara. Yang pertama ada wadah. Bangsa Indonesia sendiri memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagai dalam wujud suprastruktur politik. Sementara itu, wadah dalam kegiatan bermasyarakat seperti lembaga dalam wujud infrastruktur politik dan juga suprastruktur politik. Yang kedua ada isi, yaitu aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Dan yang ketiga ada tata laku, yang merupakan interaksi antara wadah dan isi yang terdiri dari tata laku batiniah dan tata laku lahir. Dasar Hukum Wawasan Nusantara. Dasar Hukum Wawasan Nusantara diterima sebagai konsepsi politik kewarganegaraan yang tercantum dalam dasar-dasar hukum, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, TAP MPR nomor 4 garis miring MPR garis miring 1973 pada tanggal 22 Maret 1973. Yang kedua, TAP MPR nomor 4 garis miring 1978 garis miring 22 garis miring Maret garis miring 1978 garis miring tentang GBHN. Yang ketiga, TAP MPR nomor 2 garis miring MPR garis miring 1983 garis miring 12 garis miring Maret garis miring 1983. Poin selanjutnya, kedudukan wawasan Nusantara. Dalam paradigma nasional, kedudukan wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai filsafat, ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan ideal. Yang kedua, Undang-Undang 1945 adalah landasan konstitusi negara
yang berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Yang ketiga, sebagai visi nasional yang berkedudukan sebagai landasan visional. Yang keempat, ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional yang berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Yang kelima, GBHN atau garis-garis besar haluan negara sebagai politik dan strategis nasional atau sebagai kebijakan dasar nasional yang berkedudukan sebagai landasan operasional. Fungsi wawasan Nusantara. Terdapat berbagai fungsi wawasan Nusantara, baik secara umum maupun menurut pendapat para ahli. Yang pertama, saya akan menjelaskan fungsi wawasan Nusantara secara umum dulu. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Lalu, ada fungsi wawasan Nusantara menurut Christine St. Kansil SH MHDKK yang mengutarakan pendapatnya dalam buku pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Yang pertama, membentuk dan membina persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, merupakan ajaran dasar nasional yang melandasi kebijakan dan strategi pembangunan nasional. Fungsi wawasan Nusantara menurut pembagiannya, yang pertama, fungsi wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional, sebagai konsep dalam pembangunan, pertahanan, keamanan, kewilayahan. Yang kedua, fungsi wawasan Nusantara sebagai pembangunan nasional mencakup kesatuan politik, ekonomi, sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Lalu, fungsi wawasan Nusantara sebagai pertahanan dan keamanan menurut pandangan geopolitik Indonesia sebagai satu kesatuan pada keseluruhan wilayah dan segenap kekuatan negara. Terus yang terakhir, fungsi wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahannya adalah pembatasan negara untuk menghindari adanya sengketa antar negara tetangga. Wawasan Nusantara juga mempunyai tujuan, yaitu mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, ataupun daerah. Hal tersebut bukan berarti menghilangkan kepentingan individu, kelompok, suku bangsa, ataupun daerah. Kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui, dipenuhi selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat banyak. Lalu poin terakhir ada asas wawasan Nusantara. Merupakan kesatuan atau kaidah-kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentukan bangsa Indonesia, suku bangsa atau golongan, terhadap kesepakatan bersama. Harus disadari bahwa jika asas wawasan Nusantara diabaikan, komponen pembentukan kesepakatan bersama akan melanggar kesepakatan bersama tersebut, yang berarti bahwa tercerai-berainya bangsa dan negara Indonesia. Asas wawasan Nusantara terdiri atas kepentingan bersama, tujuan yang sama, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan terhadap ikrar atau kesepakatan bersama demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan tentang wawasan Nusantara. Di sini ada peranan wawasan Nusantara dalam kehidupan nasional. Wawasan Nusantara dikembangkan peranannya untuk mewujudkan serta mempersatukan kesatuan yang serasi dan selaras segenap aspek kehidupan nasional. Yang kedua,
menumbuhkan rasa tanggung jawab dan pemanfaatan lingkungannya. Peranan ini berkaitan dengan adanya hubungan yang erat dan saling terkait, dan ketergantungan antara bangsa dengan ruang hidupnya. Oleh karena itu, pemanfaatan lingkungan harus bertanggung jawab. Bila tidak, maka akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang pada akhirnya akan merugikan bangsa itu sendiri. Yang ketiga, ada menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional. Kepentingan nasional menjadi dasar hubungan antara bangsa. Apabila satu bangsa kepentingan nasionalnya sejalan atau paralel dengan kepentingan nasional bangsa lain, maka kedua bangsa itu akan mudah terjalin hubungan persahabatan. Lalu ada juga yaitu wajah Nusantara. Pengertian istilah wajah adalah roman muka. Wajah manusia hanya satu, tetapi wajah itu memiliki beberapa roman muka. Dan tiap roman muka berbeda satu dengan yang lain sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Dalam hubungan itu, dapat dikatakan bahwa geopolitik Indonesia hanya satu, yaitu wawasan Nusantara, atau kita singkat saja Wasantara. Tetapi wajahnya lebih dari satu, yaitu ada 4 wajah. Yang pertama, ada wajah Wasantara sebagai wawasan nasional yang melandasi konsepsi ketahanan nasional. Yang kedua, ada wajah Wasantara sebagai wawasan pembangunan nasional. Yang ketiga, wajah Wasantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan. Yang keempat, wajah Wasantara sebagai wawasan kewilayahan. Selanjutnya, ada sasaran implementasi dan perwujudan wawasan Nusantara. Tantangan dalam mengimplementasikan wawasan Nusantara yaitu sikap mental yang berarti kesukuan, kedaerahan, mementingkan golongan atau partai, dan globalisasi yang berarti dunia tanpa batas, kapitalisme baru, pasar bebas atau pasar dunia. Karena itu, implementasi atau penerapan wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau kelompok sendiri. Dengan kata lain, wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi, menyikapi, atau menangani berbagai permasalahan nyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsepsi wawasan Nusantara dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam ketetapan MPR mengenai GBHN secara berturut-turut. Ketentuannya yaitu yang pertama, TAP MPR nomor 4 MPR 1973, TAP MPR nomor 4 MPR 1978, TAP MPR nomor 2 MPR 1983, TAP MPR nomor 2 MPR 1988, TAP MPR nomor 2 MPR 1993, TAP MPR nomor 2 MPR 1998. Adapun hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia. Cara pandang bangsa Indonesia tersebut mencakup yang pertama ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, yang kedua perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, yang ketiga perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya, yang keempat perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Lalu selanjutnya ada penerapan atau implementasi wawasan Nusantara dan otonomi daerah. Dalam implementasi wawasan Nusantara, perlunya memperhatikan hal-hal berikut, yaitu kehidupan politik. Pelaksanaan politik diatur dalam Undang-Undang Partai Politik, pemilihan umum, pemilihan presiden di mana pelaksanaannya sesuai hukum dan mementingkan persatuan bangsa. Misalnya dalam pemilihan presiden, DPR, dan kepala daerah, harus menjalankan prinsip demokratis dan keadilan agar tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kehidupan ekonomi. Pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antara daerah, sehingga dari adanya otonomi daerah dapat menciptakan upaya dalam keadilan ekonomi. Lalu ada juga kehidupan sosial. Mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda dari segi budaya, status sosial, maupun daerah. Terus ada kehidupan pertahanan dan keamanan. Memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif karena merupakan kewajiban setiap warga negara seperti meningkatkan kemampuan disiplin, memelihara lingkungan, dan melaporkan hal-hal
yang mengganggu kepada aparat dan belajar kemiliteran. Dan poin terakhir, ada manfaat wawasan Nusantara. Manfaat wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. Diterima dan diakuinya konsepsi Nusantara dan forum internasional. Pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup memberikan potensi sumber daya yang besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Penerapan wawasan Nusantara menghasilkan cara pandang tentang keutuhan wilayah Nusantara yang perlu dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara menjadi salah satu sarana integrasi nasional. Mungkin itu saja poin-poin yang bisa saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai wawasan Nusantara sebagai geopolitik, khususnya di Indonesia. Teman-teman, apakah kalian tahu apa itu wawasan Nusantara dan apa itu geopolitik Indonesia? Cara pandang suatu bangsa memandang tanah air dan beserta lingkungannya menghasilkan wawasan nasional. Adapun bangsa Indonesia memiliki wawasan nasional, yaitu wawasan Nusantara. Sebagai wawasan nasional dari bangsa Indonesia, maka wilayah Indonesia yang terdiri dari daratan, lautan, dan udara di atasnya dipandang sebagai ruang hidup atau Lebensraum yang satu atau utuh. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasionalnya bangsa Indonesia dibangun atas pandangan geopolitik bangsa. Pandangan bangsa Indonesia didasarkan kepada konstelasi lingkungan tempat tinggalnya yang menghasilkan konsepsi wawasan Nusantara. Jadi, wawasan Nusantara merupakan penerapan dari teori geopolitik bangsa Indonesia. Kemudian wawasan Nusantara berasal dari bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Selanjutnya muncul kata mawas yang berarti memandang, meninjau, atau melihat. Wawasan artinya pandangan, tujuan, penglihatan, tanggap indrawi. Wawasan berarti pula cara pandang, cara melihat. Kedudukan wawasan Nusantara adalah sebagai visi bangsa. Visi adalah keadaan atau rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan. Wawasan nasional memiliki visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Paham geopolitik. Paham geopolitik yaitu pemahaman tentang negara Indonesia menganut paham negara kepulauan, yaitu paham yang dikembangkan dari asas arsipelago yang memang berbeda dengan pemahaman arsipelago di negara barat yang pada umumnya. Menurut pada pemahaman arsipelago di negara barat pada umumnya, atau menurut paham barat, laut berperan sebagai pemisah pulau, sedangkan menurut paham Indonesia, laut adalah penghubung, sehingga wilayah negara menjadi suatu kesatuan yang utuh sebagai tanah air dan disebut negara kepulauan. Kemudian ada wawasan kekuatan geopolitik. Sehubungan dengan konsep geopolitik sebagai suatu wawasan yang berisikan pada kekuatan, maka perlu juga diketahui beberapa konsep tentang kekuatan. Kekuatan sebagai suatu wawasan yang dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu wawasan benua, kemudian wawasan bahari, wawasan dirgantara, wawasan kombinasi. Apa sih wawasan benua? Wawasan benua
mendasarkan pada konsep kekuatan di darat yang dikemukakan oleh Sir Halford Mackinder dan Karl Hofer. Menurut pendapat mereka, negara yang menguasai daerah Eropa Timur maka akan menguasai jantung, yang berarti menguasai pulau dunia Eurasia, Afrika. Dan yang dapat menguasai pulau dunia adalah akan menguasai dunia. Kemudian ada wawasan bahari. Wawasan bahari mendasarkan pada konsep kekuatan di lautan. Tokohnya adalah Sir Walter Raleigh yang menyatakan siapa yang menguasai lautan akan menguasai perdagangan, dan siapa yang akan menguasai perdagangan berarti akan menguasai dunia. Tokoh lainnya yaitu Arthur Taylor Mahan yang mengemukakan bahwa kekuatan laut sangat vital bagi pertumbuhan, kemakmuran, dan keamanan nasional. Kemudian ada wawasan dirgantara. Wawasan dirgantara mendasarkan pada konsep kekuatan di udara yang dikemukakan oleh Guillaume Duchet, G.F. Charles Fowler, William Billy Mitchell, A Safer Sky. Menurut konsep ini, kekuatan di udara merupakan daya tangkis yang ampuh terhadap segala macam ancaman dan dapat melumpuhkan kekuatan lawan dengan penghancuran sehingga tidak mampu lagi bergerak menyerang. Kemudian yang terakhir yaitu wawasan kombinasi. Wawasan kombinasi merupakan integrasi ketiga wawasan, yaitu wawasan benua, wawasan bahari, dan wawasan dirgantara, yang mencakup pula teori-teori daerah batas, yaitu Rimland dari Nicholas E. Speitman. Teori Speitman inilah yang pada dasarnya yang melandasi wawasan kombinasi dan banyak memberikan inspirasi kepada negarawan, para ahli geopolitik, dan strategi untuk menyusun kekuatan negara dewasa ini. Ya, mungkin itu teman-teman pembahasan dari saya. Mungkin kesimpulannya yaitu wawasan Nusantara adalah pandangan untuk menjadi bangsa yang satu, utuh dalam satu kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencapai tujuan nasional, maka diperlukan suatu paham geopolitik dan dikembangkan menjadi wawasan Nusantara dan diwujudkan sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Kesatuan wawasan Nusantara ini dilakukan dengan cara desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yuk, mari kita jaga negara kita agar lebih berkembang, lebih maju lagi teman-teman. Yuk, semangat semuanya. Terima kasih. Hatur nuhun untuk semuanya. Terima kasih untuk yang sudah membantu tugas ini beres dan berhasil. Terima kasih juga kepada Bapak dosen. Mohon maaf apabila kami semua di sini ada sedikit kesalahan atau miss. Saya punya pantun. Angin berhembus berkelana, cakep. Hujan indah rintik-rintiknya, cakep. Tidak ada yang sempurna. Mohon saran dan kritiknya. Terima kasih.